Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Waalaikumsalam. sini adalah podcast tentang teknik instrumentasi. Apa sih instrumentasi itu? Nah, kita perkenalan dulu nih dari setiap mahasiswa angkatan tahun 2018. Mulai dari saya, Rehan dari angkatan 2018. Nah, ada teman saya, Fernando, silakan. Iya, nama saya Fernando Safir Alam dari angkatan 2018. Ya, ada Mas Fajar, Iya, saya Fajar dari 2018. ada Mas Tahta. Ya, saya Tata dari 2018. Ya, yang terakhir ada Mas Gotsanando. Ya, saya Coach Sahnando dari angkatan 2018. Oke, dari teman-teman di sini kita akan sharing-sharing nih apa sih eh, teknik instrumentasi itu, apa aja yang dipelajarinya, apa aja eh, yang kesusahan yang dibutuhkan di teknik instrumentasi itu. Nah, mulai dari pertanyaan pertama nih, apa sih instrumentasi itu? Monggo nih dari Mas Nando, mungkin ada yang mau dikasih tahu nih, sharing-sharing dikit lah. Apa sih instrumentasi itu? Monggo Mas Nando. Iya, terima kasih sebelumnya Mas Rehan. Mungkin saya mau menjawab ya. Ini kalau menurut saya sendiri sih teknik instrumentasi itu kita belajar mengenai dari teknik perindustrian di luar sana. Oke, Ya, berarti cukup. tentang sistemnya gitu ya. Iya, betul. Mungkin Ya, dari Mas Tahta nih bisa melengkapi apa sih teknik instrumentasi itu? Ya, kalau menurut teknik instrumentasi itu belajarnya tentang pengendalian, kontrol sistem, terus ada maintenance system, terus ada sistem safety yang Safety. berhubungan sama industri. Oke, berarti nggak jauh-jauh dari industri ya. Terus Mas Gotsa nih, pendapat Anda tentang teknik instrumentasi itu gimana sih? Kalau menurutku sendiri, teknik instrumentasi itu di banyak bidang, banyak industri yang membutuhkan, karena instrumentasi itu bisa dibilang jantungnya industri seperti itu. Oke, jantung industri ya. Oke, mungkin dari Mas Fajar nih. Ya, tadi sudah dibilang sama Mas Gotsa, kalau instrumentasi itu jantung dari industri. Itu kutipan dari Pak Dahlan Iskan kalau nggak salah. Itu emang benar, apalagi sekarang sudah mulai masuk ke industri 5.0. Kayak instrumentasi itu pasti dibutuhkan dalam semua bidang, bukan hanya industri. Bahkan di rumah-rumah itu udah banyak yang pakai kontrol Smart sistem, home terus ya, smart smart home home gitu ya. gitu, yang Mm-mm. otomatis gitu. Karena dulunya kita dari 4.0 ke 5.0 ya, jadi seluruhnya lebih ke otomatis ya. Oke nih, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi tentang susah nggak sih belajar di teknik instrumentasi ITS? Karena kan ada isu-isu ya emang benar sih, teknik instrumentasi itu adalah turunan dari teknik fisika. Nah, berarti belajarnya fisika-fisika doang dong. Apa bener nggak sih? Nah, monggo Mas Tata. Susah nggak sih di teknik instrumentasi itu? Ya, kalau dibilang susah sih enggak ya. Mudah susah sih. Oke, Susahnya karena kita kan belajar lebih diutamain keilmuan matematika sama fisikanya kan. oke, Kalau bagi orang yang susah menghitung-hitung mungkin bisa susah. Tapi kalau udah yang terbiasa ya mungkin bisa juga mudah. oke. Berarti lebih ke menghitung ya. Oke, dari Mas Gotsa nih, susah nggak sih di teknik instrumentasi itu? Aku sih susahnya tuh ada di ketika belajar elektronika, kemudian coding seperti itu. Oke. Selanjutnya Mas Fajar nih, susah nggak sih Mas belajar di sana? Kalau menurutku Monggo. sih termasuk susah, tapi Hmm, kalau udah kenal itu pasti lebih gampang. Soalnya itu ilmunya itu kayak nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Ilmunya Oke. mudah, tapi kalau kamu belum kenal sama instrumentasi itu terasa susah. Oke. Selanjutnya Mas Nando nih, karena orang-orang bilangnya ya susah nih tentang belajar-belajar. Terus mungkin dari Mas Fernando ada tips nih, apa gimana sih cara mengatasi susah di instrumentasi itu, gimana nih Mas Nando? iya. Kalau menurut aku sendiri sih, ya mungkin kalau lagi kuliah cukup diperhatikan dosennya, terus sering-sering belajar bareng sama teman. Oke. Dan terus jangan suka bolos. Kalau Oke. bolos juga nanti kan ketinggalan pelajarannya. Jadi kayak ya sayang aja gitu, rugi. Mungkin dari Mas Hatta nih, kayak tips-tips dan triknya dong tentang apa gimana sih melewati kesusahannya itu. Kalau cuman itu aja sering-sering kalau nggak
tahu itu nanya gitu sama teman-teman yang bisa atau sama kating-kating. Cutting ya. Oke. Mungkin dari Mas Gotsa ada tips and triknya. Aku sih susahnya tuh ada di ketika belajar elektronika, kemudian coding seperti itu. Jadi kalau ada waktu kosong langsung dibuat belajar, mempelajarin tugas itu. Berarti nggak harus apa namanya belajar terus ya. Jadinya apa? Kalau misalnya ada waktu senggang gitu-gitu dibuat belajar ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, kayak pelajaran-pelajaran yang sulit di teknik instrumentasi itu seperti apa sih gitu, kayak karena kita juga mau sharing-sharing juga nih sama kalian semua, apa aja sih yang harus dipersiapkan di teknik instrumentasi itu. Monggo Mas Fajar bisa sharing nih, apa nih pelajaran yang susah menurut Mas Fajar di teknik instrumentasi. Kalau menurutku sih semuanya tuh hampir rata, tapi yang belum sempat dipelajari maksimal itu yang masalah kayak microcontroller gitu itu belum, soalnya dari SMA SMP itu nggak sampai Masih belum mempelajari dapet situ. Iya, jadi kayak masuk kuliah itu kaget gitu aja. Sama semester 1 kan dikasih materinya itu yang dasar, terus ke semester 2, 3 itu sudah mulai naik, jadi ya perlu belajar sendiri juga di rumah biar biasa. Berarti harus dibiasakan gitu ya Mas ya. Oke. Selanjutnya nih, kayak pelajarannya yang sulit itu kan kayak apa, codingan gitu ya. Nah, itu di teknik instrumentasi itu ada nggak sih kayak apa namanya, apa ya, grup discussion buat belajar sendiri gitu. Monggo Mas Tata mungkin. Kalau apa group discussion kan Group session ya. banyak sih, ada study club, terus ada study club. apa ya, kayak kan kadang-kadang juga sering ada alumni yang ganti jurusan kan, kayak kuliah tamu gitu. Oh gitu ya, berarti tentang sharing-sharing ya kalau kuliah tamu ya. Iya. Oke, kalau sedikit info aja nih, untuk study club itu diselenggarain sama himpunan. Jadi himpunan yang menyelenggarakan, nanti dari himpunan memanggil biasanya alumni yang mengajarkan kepada mahasiswa itu. Benar ya Mas ya? Iya. Oke. Biasanya tempat favoritnya untuk belajar di mana nih? Monggo Mas Fernando. Iya, makasih Mas Rehan. Jadi biasa tempat kita belajar di teknik instrumentasi, di situ ada yang namanya selasar ya. Mungkin kalau kalian nanti kalau udah masuk instrumentasi tahu yang mana namanya selasar. Nah, di situ kita bisa belajar bareng. Terus kayak sudah disediakan tempat colokan buat laptop juga. Karena kita lebih sering memakai laptop ya. Iya, betul. Kita juga nggak pasti belajar di selasar, juga bisa di tempat lain seperti perpustakaan. ITS juga ada perpustakaan kok, bagus tempatnya. Oke, karena seluruh fasilitas diberikan kepada mahasiswa untuk biar mahasiswanya itu terfasilitasi kayak gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oke. Terus untuk selanjutnya nih ada pertanyaan tentang apa sih bekal yang harus kita bawa, kayak ini kan ada yang karena dari teknik instrumentasi sendiri itu kan nggak hanya SMA saja, karena ada SMK. Jadi apa yang perlu kita bekal apa sih, ilmu apa sih yang harus kita pelajari sebelumnya untuk masuk ke instrumentasi? Monggo Mas Gotsa Nandu. Oh iya, aku mau jawab ya. Kalau aku sih gara-gara latar belakangku dari SMK. Kalau menurutku sih bekalnya yang paling utama itu niat mau belajar. Yang pertama itu. Karena karena di SMK kemudian kuliah itu kebanyakan materi-materinya itu banyak dari sama dengan materi yang ada di SMA. Jadi kalau kayak aku gini yang berlatar belakang SMK, mending
ya itu niatnya satu, mau belajar. Mau Rajin belajar ya, jadi Iya. ya karena apapun yang kita tidak bisa juga harus dipelajari karena eh, apapun itu mesti bisa dipelajari ya mas Iya, ya. betul. Betul Mas Rian. Oke. Selanjutnya nih, nah nanti ada yang ditanyain nih sama mahasiswa baru kayak kalau semisal kita masuk ke semester 1 kita kan nggak tahu nih apa-apa. Nanti kita kalau misalnya tiba-tiba dipelajarinya yang coding-coding atau apa gitu, nanti kaget gitu. Emang apa aja sih yang dipelajarin di semester 1, semester 2? Kayak, monggo Mas Fajar. Kalau semester 1 itu setahu cuma yang dasar-dasar aja ya kayaknya. Oke, itu mungkin dari pertanyaan Mas Fajar ya. Mungkin dari penjelasannya kayak semester 2-nya itu tentang kelanjutan dari fisika kimianya karena ada dari pelajaran kita itu tentang matematika 2, terus fisika 2, fisika terapan gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, kayak nanti untuk prospek kerjanya itu seperti apa sih Mas? Gitu. Karena kita masih ragu nih tentang prospek kerjanya karena mungkin nih dari orang-orang yang belum awam tentang teknik instrumentasi masih belum tahu nih prospek kerjanya. Mungkin dari Mas Gotsanando bisa dikasih apa ya tentang kisi-kisinya lah, apa sih yang prospek kerjanya seperti apa ke depannya teknik instrumentasi. Ya, izin menjawab ya Mas Rian. Oke. Kalau prospek kerja di lulusan teknik instrumentasi itu yang aku tahu itu ada di bidang oil and gas, ada di perusahaan ya, ada di perusahaan vendor, vendor peralatan instrumentasi. Kemudian ada yang kerja di petrokimia, kemudian ada di pemerintahan juga jadi PNS. Iya, PNS bisa ya kita masuk situ ya karena kita sebagai lulusan teknik itu juga diharapkan nggak hanya bisa teknik aja karena nanti di semester 6, di semester mungkin 7 dan 8 apa ya itu ada technopreneur, jadi lebih ke wirausaha. Jadi kita nggak dibebankan lebih ke teknik, kita juga harus bisa mengambil usaha sendiri. Seperti itu ya Mas ya? Iya betul Mas. Oke. Dari Mas Hatta nih, gimana sih prospek kerjanya gitu? Monggo silakan Mas. Ya, izin menjawab ya. Kalau menurut saya sih prospek kerjanya itu luas ya. Mulai dari sektor service, mulai dari bidang industri, mulai dari jasa, bisa semua masuk. Apalagi setiap industri membutuhkan instrumen engineer. Oh, berarti yang membutuhkan tentang engineer itu teknik instrumentasi pasti bisa masuk kali ya Mas ya di setiap pabrik gitu ya Mas ya. Karena info-info nih teknik instrumentasi itu kita lebih luas mempelajarinya karena teknik instrumentasi ini juga mempelajari tentang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin. Jadi jangan khawatir nih, kalian nggak akan bisa dapat kerja gitu. Jangan khawatir, karena kalian bisa masuk ke seluruh industri yang ada di seluruh dunia. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Mas Fernando. Semisal kita bosen nih di teknik instrumentasi itu ada event nggak sih yang dibuat? Nah ya, terima kasih Mas Rehan. Jadi di teknik instrumentasi bukan cuman kita sekedar kayak belajar gitu ya. Tapi kita juga ada himpunan, kita juga bisa saling sharing, dan terus ada event juga yang diselenggarakan dari departemen kita sendiri, yaitu Invest 2020 yang kemarin. Iya, 2020 yang kemarin itu. Nah, Invest sendiri ini singkatan dari Instrumentation Festival, di mana
ya dimana kita ada 3 event di dalamnya yang bersangkutan dengan kita mengundang anak SMA, SMK untuk mengikuti dan berpartisipasi di dalam event ini. Jadi kayak ada event sendiri yang diselenggarakan oleh jurusan untuk nantinya kedepannya mahasiswa ataupun orang-orang itu lebih tahu tentang teknik instrumentasi, karena banyak dari kita itu masih belum awam tentang instrumentasi itu apa kali ya Mas ya. Iya betul Mas Rehan. Oke, gitu aja kali ya. Mungkin cukup ya podcast dari kita. Mungkin itu aja podcast dari kami dari Teknik Instrumentasi angkatan 2018. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.